Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview tentang buku yang berjudul Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah. Yang pertama-tama itu dalam konsepsi politik peraturan perundang-undangan tentang Court Involvement yang mendukung penegakan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah adalah perubahan paradigma dari pembangunan hukum ekonomi yang hanya berorientasi pada ekonomi konvensional kepada paradigma yang juga melibatkan pengembangan ekonomi yang berdasar pada prinsip syariah. Hal ini dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong efektivitas penyempurnaan undang-undang yang mengatur arbitrase yang mengakomodasikan eksistensi arbitrase syariah sebagai dasar hukum utama dalam penegakan hukum Islam melalui arbitrase syariah. Kedua, melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang juga menjadi pilar penting dalam pengembangan ekonomi syariah pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Di samping peraturan-peraturan bidang ekonomi yang lainnya, yang ketiga yaitu dalam rangka implementasi Court Involvement Arbitrase Syariah yang mendukung penegakan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah. Perlu mendalam berbagai kajian tentang pengembangan ekonomi syariah dalam mendukung pengembangan perekonomian nasional. Kejelasan undang-undang mengatur Court Involvement Arbitrase Syariah sangat menentukan fungsi hukum sebagai sarana pembaruan sosial, yaitu dari masyarakat yang kurang memahami hakikat kegiatan ekonomi syariah menjadi masyarakat yang berpengetahuan yang mampu memberikan kontribusi positif pada perekonomian nasional. Selanjutnya, guna mewujudkan Court Involvement Arbitrase Syariah yang mendukung penegakan hukum Islam di bidang ekonomi syariah yang ditempuh. Pertama, pengaturan yang lebih jelas mengenai arbitrase syariah agar pelaksanaan tidak sampai merugikan kepentingan pihak-pihak pelaku kegiatan ekonomi syariah secara khusus dan kepentingan nasional secara umum. Langkah yang mendesak untuk dilakukan yaitu pertama, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi bagi pihak yang dirugikan hak konstitusinya, yaitu berkenaan dengan Court Involvement Arbitrase Syariah setidaknya terhadap pasal 1, angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 59 dan penjelasan pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat sepanjang semakna menghilangkan kekhususan dari ekonomi syariah dan arbitrase syariah. Kedua, lembaga pembentukan undang-undang DPR dan pemerintah segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pada pasal yang mengatur tentang arbitrase agar pasal tersebut dapat mengakomodasikan kekhususan arbitrase syariah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kedua, pembaruan struktur pengadilan yang memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi syariah agar tersedia forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mampu menjawab tantangan perkembangan ekonomi syariah khususnya dan perekonomian nasional dan global pada umumnya. Langkah yang paling penting yaitu
Pertama, Mahkamah Agung bersikap aktif dalam berakomodasi dengan pihak lain atau lembaga lain pihak pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Aparatur Negara, dan reformasi birokrasi dan lain-lain kementerian yang terkait dalam mengadakan pembaruan struktur lembaga peradilan, terutama dalam hal ini adalah peradilan agama yang diberi amanat undang-undang berwenang menangani sengketa ekonomi syariah, karena penambahan struktur berimplikasi kepada penambahan kebutuhan anggaran dan sumber daya manusia atau pegawai. Yang kedua itu pemerintah melalui kementerian terkait memberikan dukungan sepenuhnya kepada MA untuk menindaklanjuti setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghendaki penyesuaian struktur di dalam lembaga peradilan. Dalam hal ini undang-undang menunjuk pengadilan agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara implisit memiliki konsekuensi menghendaki adanya penyesuaian lembaga peradilan agama, termasuk di dalam penyesuaian struktur. Ya, mungkin sebagian review saya yang tentang buku Peran Peradilan dalam Arbitrase Syariah. Terima kasih.